terakhir kalau tidak salah kita menjelaskan bab man a'ana ala khusumatin fil batil, tentang orang yang membantu menolong atas orang-orang yang bertikai atau bersengketa fil batil dalam kebatilan. Kita lanjutkan bab man syahida amran, barang siapa yang bersaksi atas satu perkara, falyatakallam bi khairin, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyaskut, atau dia diam. Jadi hanya ada dua pilihan, kita mengatakan yang baik atau diam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa al-aslu fil muslim alla yatakallam illa bi khairin, bahwa hukum asal pada seorang muslim adalah hendaknya ia tidak mengatakan illa bi khairin, kecuali yang baik. Wa yadkhulu fi hadzal kalam fi hadza, dan masuk dalam hal ini al-kalam al-mubah, itu perkataan yang mubah, alladzi la faidata fi, yang tidak ada faidahnya. Dimaksud dalam hal ini adalah perkataan mubah yang tidak ada faidahnya, artinya termasuk yang tidak seharusnya kita ucapkan. Itu perkataan yang mubah, ya, dia tidak mendatangkan dosa, tidak juga mendatangkan pahala, ya, namun tidak ada faidahnya, maka hendaknya hal ini juga tidak diucapkan. Fa innahu yanbaghi alaihi ayyumsik anhu makhafata al-injiraru ila haramin aw makruhin, maka seharusnya bagi dia untuk menahan diri darinya. Jadi menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak ada faidahnya. Dia tidak mendatangkan dosa, tidak mendatangkan juga pahala, tidak ada faidahnya. Ya. Kenapa kita mesti meninggalkan makhafatal injirar ila haramin aw makruhin? Karena takut jangan sampai ucapan yang asalnya mubah ini menarik kita untuk mengucapkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh. Ya, awalnya dia hanya mengatakan ucapan-ucapan yang mubah, tidak ada faidahnya, mubah dan tidak ada faidahnya. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini kalau berlebihan, maka bisa menyebabkan kita tidak terkontrol, akhirnya mengucapkan hal-hal yang haram, mengucapkan hal-hal yang makruh. Maka fa kaifa idza kana kalamuhu sayash'alu naral fitnah, maka bagaimana lagi apabila ucapannya itu bisa menyebabkan terkobarnya api fitnah. Ya. Jadi ucapan yang mubah saja, karena tidak ada faidahnya, kita diperintahkan untuk diam darinya, tidak mengucapkannya. Karena jangan sampai dia bisa menyeret kita untuk mengatakan yang haram atau yang makruh. Nah, kalau yang mubah seperti ini saja kita dianjurkan untuk tidak mengucapkannya, maka bagaimana lagi dengan ucapan-ucapan yang nyata-nyata bisa menjadi sebab berkobarnya api fitnah, wa yu'ajjijul adawah, ya, dan membangkitkan permusuhan baina ikhwani, di antara saudara-saudaranya. Baik. Pada bab ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab hanya mengangkat satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau mengatakan an Abi Hurairah marfu'an,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Disebutkan secara marfu', artinya ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau penulis sudah mengatakan marfu'an, beliau tidak mengatakan qala Rasulullah di sini. Ya, kalimat marfu'an ini sudah mewakili. Jadi kata marfu'an terangkat kepada Nabi ini sudah mewakili bahwasanya ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang di dalam banyak hadis beliau seperti itu. Ya, tidak mengucapkan Rasulullah bersabda. Hanya mengatakan marfu'an dari Abu Hurairah marfu'an. Terangkat, masih terangkat kepada Nabi. Artinya ini sabda Rasulullah. Walaupun beliau tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat marfu'an itu sudah mewakili bahwa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan sahabat. Ya, bukan perkataan yang sumbernya dari sahabat, tapi sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fa idza syahida amran, maka apabila dia bersaksi terhadap satu perkara, bersaksi atas satu perkara atau menyaksikan satu perkara, maka falyatakallam bi khair, maka hendaknya dia mengatakan yang baik, hendaknya mengatakan yang baik, au liyaskut, atau hendaknya dia diam, atau hendaknya dia diam. Kata Syekh Shalih Fauzan, fa innahu 'alal muslim, sesungguhnya wajib atas setiap muslim, law hadara hudusa khilafi baina ikhwani, ya, apabila dia hadir pada satu kejadian yang berupa perselisihan, pertikaian di antara saudaranya, ya, persengketaan di antara saudaranya, fa imma ayyumsika lisanah, ya, illa min kalimatin khairin yuslihu biha aw mau'izatin yansahu biha, fa illam yastati' dzalika fala aqalla min ayyaskuta hatta yaslim. Ya, jadi kata beliau, fa imma ayyumsika lisanah, maka dia hendaknya menahan lisannya. Menahan lisannya artinya tidak mengucapkan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat. Apakah dia begitu saja? Tidak. Illa min kalimatin khairin yuslihu biha, kecuali kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Yuslihu biha, yang dengan kata-kata ini dia mendamaikan antara saudaranya yang tadi berselisih atau bertikai itu. Au mau'izatin yansahu biha, atau dia mengucapkan ucapan nasihat, mau'izah yansahu biha, yang dengan itu dia nasihati saudaranya yang sedang bertikai ini. Ya. Fa illam yastati' dzalik, apabila dia tidak mampu untuk mengucapkan hal yang seperti itu, tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik yang bisa mendamaikan atau memberi nasihat, ya, mau'izah kepada orang yang bertikai ini, kalau dia tidak mampu, maka fala aqalla min ayyaskuta hatta yaslima huwa, maka tidak ada yang dibawanya lagi, ya, artinya tidak ada yang paling minimal, melainkan dia diam agar supaya dia selamat, agar supaya dia selamat dari kemungkinan terseretnya dia di dalam pertikaian itu. Iya. Jadi kalau kita tidak mampu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik ketika melihat, ya, seseorang yang sedang berselisih, ketika melihat seseorang yang sedang bertikai, bersengketa atas sesuatu, ya, maka dua kemungkinan yang mesti kita lakukan. Yang pertama, kita diam.
ya, diam. Dan diam ini adalah cara yang selamat. Cara yang selamat. Ya, kita diam tidak mengucapkan apapun. Kalaupun kita mau berbicara, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik yang bisa mendamaikan dua orang yang sedang bertikai itu. Karena ini kan perintahkan Allah. Ya. Fa aslihu bainahuma. Maka damaikan di antara kedua kelompok yang sedang berselisih itu. Ya, Allah perintahkan untuk kita mendamaikan. Dan mendamaikan itu dengan kalimat-kalimat, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan nasihat-nasihat dan yang semisalnya. Nah, ini dua kemungkinan, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang bisa mendamaikan, atau kalau tidak mampu kita diam. Kita diam. Iya. Jangan justru kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan kita terseret, ya, di dalam pertikaian atau perselisihan tersebut. Jadi kata beliau, kalau tidak mampu maka tidak ada yang paling minimal. Artinya tidak lagi dibawanya selain diam. Ya, agar supaya dia selamat. Wala yu'ajjijul musyahanah baina akhawayh. Ya, dan jangan dia menyalakan al-musyahanah. Ya. Jangan dia menyalakan al-musyahanah, yaitu permusuhan di antara saudara-saudaranya. Fa in istata'a halal mushkilah wal islah bainahuma falyaf'al. Kalau dia mampu untuk menyelesaikan masalah itu dan mendamaikan di antara keduanya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Kalau mampu. Iya. Jangan kita sok mampu. Iya. Jadi betul-betul kita mampu. Karena melihat orang yang sedang bertikai ini adalah orang yang misalnya mendengar kepada kita. Ya, orang yang mendengar kepada kita, atau melihat posisi kita sebagai ulil amri misalnya, atau seorang yang ditokohkan, ya, yang didengarkan ucapan-ucapannya, perkataan-perkataannya. Ya, maka kalau dia mampu, maka hendaknya dia menyelesaikan masalah itu. Ya, kalau dia mampu menyelesaikan masalah, mendamaikan, lakukan. Ya, li'anna lahu bidzalika ajran 'azima, karena mendamaikan keduanya di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan dalam hadis ini Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, seakan-akan bahwa orang-orang yang mengatakan ucapan yang baik, kalau tidak mampu dia diam, ini adalah bagian dari, ya, tanda yang sangat penting dari keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Ya, karena Nabi SAW mengaitkan antara iman, ya, dengan hal ini. Berbicara yang baik, kalau tidak mampu maka hendaknya dia diam. Ini sangat erat hubungannya dengan keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir. Tayyib. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bab ma yuhazziru minal kalam fil fitan. Itu apa yang diwaspadai, yang mesti ditinggalkan, minal kalam, dari ucapan-ucapan, fil fitan, dalam fitnah, yaitu ketika terjadinya fitnah. Ya. Apa itu fitnah? Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa al-fitan itu jamak dari fitnah. Jadi al-fitan jamak dari fitnah. Wa hiya al-ibtila' wal imtihan. Dan yang dimaksud dengan fitnah adalah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Dan beliau mengingatkan kita, wa hadhihi dar darum imtihanin wa fitanin.
Dan dunia ini, kata beliau, dunia ini tempat kita sekarang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah darum tihanin wa fitanin. Ini adalah negeri ujian dan negeri fitnah. Ya, artinya siapapun yang ada di permukaan bumi ini, ya, maka dia akan bergelut dengan yang namanya fitnah. Dia akan menemukan fitnah-fitnah. Makanya agama ini, syariat ini datang tentang masalah fitnah, memberikan kita bimbingan, membimbing kita bagaimana cara kita bersikap ketika terjadi fitnah. Ya, ketika terjadi fitnah. Maka ini menunjukkan zaman dimuliakan oleh Allah bahwa sangat perlu untuk kita belajar. Ya, karena negeri-negeri fitnah dan kita tidak akan bisa selamat, ya, menghadapi fitnah itu kecuali dengan memahami bagaimana bimbingan nabawiyah, ya, bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi fitnah tersebut. Baik. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadhi hikmatullah jalla wa ala. Ya, dan ini adalah hikmah Allah jalla wa ala. Artinya dijadikannya dunia ini sebagai negeri ujian, negeri yang banyak fitnahnya, tempat yang banyak fitnahnya. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di dalamnya. Kenapa? Karena dengan fitnah, dengan ujian ini yabtali ibadahu liyumayyizal mu'min as-shadiq minal kadhib fi imani. Ya, karena dengan fitnah ini, ujian ini, dengan fitnah, dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Ya, untuk apa? Liyumayyiz. Untuk kemudian memperjelas. Ya, untuk memperjelas agar supaya terpisah antara mukmin yang shadiq, ya, orang beriman yang benar imannya, betul-betul dia beriman, dari orang yang al-kadzib, orang yang dusta di dalam keimanannya. Ya. Karena tidak jarang jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, kita melihat orang yang masya Allah, nampak padanya keimanan, terlihat darinya ketakwaan, ya, tapi kita tidak mengetahui ada apa di dalam hatinya. Kita tidak mengetahui apa yang dia sembunyikan dalam hatinya, apa yang tersimpan dalam hatinya. Nah, dengan ujian-ujian ini, ya, kemudian ketika dia berbaur dengan kaum muslimin, maka tidak bisa kita bedakan, ya, mana yang shadiq fi imani, jujur imannya, dan mana yang dusta keimanannya. Nah, ketika ada fitnah, ketika datang fitnah, ujian-ujian, maka terlihat jelas, nampak dengan terang. Ya, inilah orang-orang yang jujur dengan kami. Ini orang-orang yang tetap komitmen di atas agama Allah, tetap mau berpegang teguh dengan petunjuk dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak terpengaruh, ya, dan tidak berubah dengan fitnah-fitnah yang melanda. Ada pun orang-orang yang bohong dalam imannya, maka dengan fitnah ini terlihat, ya, yang tadinya tidak bisa kita bedakan, sama-sama berjenggot, ya, sama-sama pakai jubah, pakai pakaian muslim, sama-sama datang ke masjid, sholat satu saf, sama-sama mendengarkan khutbah, ya, sama-sama ikut kajian, ya, termasuk kajian-kajian salaf, sama-sama kita duduk. Tapi ketika datang fitnah zaman dimuliakan oleh Allah, maka terlihat, ya, ternyata orang ini pemikirannya seperti ini, ya, yang tersembunyi dalam hatinya seperti ini, ya. Maka fitnah-fitnah yang kita lewati zaman dimuliakan oleh Allah, semua itu, ya, dengan adanya semua itu, maka kita bisa melihat jelas siapa yang, ya, jujur berpegang teguh di atas sunnah dan siapa yang hanya bermain-main, ya, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khususnya di dalam masalah penguasa, menyikapi penguasa, yang penguasa ini ada kekurangan-kekurangannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita bimbingan, ya. Maka di sana ada orang-orang yang tadinya kita melihat masya Allah, ya,
dia mendengung-dengungkan sunnah, dia mendengung-dengungkan ya istilah-istilah salafiyah, mengikuti jejak para sahabat. Ketika terjadi fitnah, ya ternyata dia juga orang yang ikut ya di jalan. Ya teriak-teriak mengkritik penguasa, ya menasihati penguasa di jalan. Padahal Nabi SAW telah memberikan kita bimbingan ya untuk menasihati penguasa secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Ya. Maka terpisah, ya. Terlihat, oh ternyata ini seperti ini. Ya. Dan inilah orang-orang yang ya sungguh-sungguh penuh jujuran, dia berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada sunnah dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul menempuh jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya fitnah, jemaah dimuliakan oleh Allah. Hikmahnya adalah untuk ya mengetahui, terlihat, nampak dengan fitnah itu orang-orang yang jujur dalam imannya dan orang yang bohong dalam keimanannya. Maka fayujri hadhil fitan wal mihan min ajli ayyatamayyaza ahlul imani shadiq min ahli nifaq. Maka dijalankanlah fitnah-fitnah dan ujian-ujian ini untuk memisahkan, ya, untuk memisahkan agar terlihat jelas antara ahlul iman as-shadiq, antara orang-orang yang memiliki keimanan yang benar, yang jujur, ya, dan antara orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang dia beriman hanya untuk bermain-main. Tayyib. Wal fitnah asluha ma yu'radu 'ala an-nar min al-hadid waz-zahab, ya, liyazula ma 'allaqa bihima min al-awsakh. Dan fitnah itu asalnya, ya, fitnah itu ini sebuah istilah, ya, pengujian terhadap besi dan emas. Ya, jadi kalau ada emas, ya, yang dimasukkan ke dalam api atau besi, supaya apa? Supaya terpisah, ya, kotoran-kotorannya sehingga betul-betul menghasilkan emas murni. Maka proses ini dinamakan apa? Proses fitnah. Ya, dinamakan proses fitnah. Jadi seorang kalau mau menguji, ya apa, mau memurnikan emas kan yang didapat itu masih ada kotoran-kotoran dalamnya, bercampur dengan kotoran. Maka untuk membersihkan betul-betul emas, ya, maka dia difitnah, ya, diproses. Proses ini namanya fitnah. Dia dibakar. Yang namanya bakar kan panas, ya, dan fitnah itu panas, ya. Fitnah itu panas, fitnah itu berat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dibakar, ya, dilelehkan, kemudian dipisahkan kotoran-kotorannya, ya, kemudian dipadatkan kembali, jadilah emas murni, sudah tidak ada kotorannya. Nah, proses ini dinamakan apa? Dinamakan fitnah. Proses ini dinamakan dengan fitnah. Jadi fitnah untuk apa? Untuk betul-betul melihat siapa yang bersih, ya, dan siapa yang kotor. Tayyib. Pada bab ini penulis mengangkat 3 dalil. Dalil yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, secara marfu'. Maksudnya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satakunu fitnatun. Akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Dan fitnah di sini bukan cuma satu fitnah. Ya, fitnah yang terjadi bukan cuma satu, tapi beragam fitnah, jemaah dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali fitnah. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, laisa fitnatun wahidah, bukan satu fitnah, innama tazhabu wahidah wa ta'ti ukhra. Ya, tapi fitnah itu, ya, setiap kali dia datang kemudian pergi, maka datang fitnah yang lain. Ya. Jadi dia tatabu,
saling mengikuti fitnah itu. Datang satu, pergi, datang lagi yang lain. Pergi ini, maka datang lagi fitnah yang lain. Jadi tidak ada henti-hentinya kita ini ditimpa fitnah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Yang seperti itu disebutkan di dalam hadis, yuraqqiqu ba'duha ba'dan. Ya, bahwa fitnah yang datang silih berganti itu yuraqqiqu ba'duha ba'dan. Melemahkan sebagian ya atas sebagian yang lainnya. Maksudnya ketika datang fitnah, orang mengatakan inilah fitnah yang paling besar. Ya. Tapi ketika fitnah ini sudah pergi, ya, sudah dianggap ringan oleh manusia. Kemudian datang fitnah, ternyata fitnah yang datang lebih besar lagi dari itu. Ya. Jadi fitnah yang datang ini ya menjadikan manusia mengentengkan fitnah sebelumnya. Ternyata fitnah sebelumnya yang kita anggap sudah sangat besar, ya, itu tidak ada apa-apanya. Ini fitnah yang lebih besar lagi. Ketika datang fitnah yang lebih besar ini, dia menganggap ini yang paling besar. Ya, ketika berlalu datang fitnah yang lebih besar. Ya, dan ketika datang yang lebih besar ini lagi, dia mengatakan kita kira dulu itu yang paling besar nih. Ya, ternyata tidak ada apa-apanya. Ini yang lebih besar lagi. Itu makna kata para ulama, ba'na yuraqqiqu ba'duha ba'dan. Jadi fitnah yang datang silih berganti itu melemahkan, mengentengkan ya sebagiannya. Jadi sebagian mengentengkan sebagian yang lainnya. Jadi fitnah bukan satu macam zaman dulu, banyak sekali fitnah. Ya, ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Ya, cuma dua. Tapi cabang-cabangnya banyak, ya. Fitnah syahwat banyak sekali. Mulai dari wanita, ya. Dan inilah yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan 'ala rijal. Ya, ma taraktu ba'di, saya tidak meninggalkan ya setelah satu fitnah ya yang lebih berat bagi seorang laki-laki dari fitnah wanita. Ya. Kemudian fitnah harta, fitnah kedudukan. Ya, jadi fitnah harta, masya Allah ini luar biasa. Orang mau bunuh-bunuhan untuk harta. Bahkan kadang saudara, ya, karena ingin menguasai warisan misalnya, supaya dia menguasai warisan semua dia bunuh, ya, saudaranya. Atau agar dia cepat mendapatkan warisan bapaknya yang sudah tidak mati-mati, sudah sakit tidak mati-mati, ya, dihabisi. Ya, supaya dia warisi hartanya. Kan terjadi yang seperti itu. Ya, dan para ulama kita membahas. Ya, dan orang yang membunuh orang tuanya untuk mengambil warisannya, ya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan itu. Ya. Makanya ada satu kaidah fikih itu man istajala qabla awani uqiba bihurmani. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, ya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Jadi dia mau cepat mendapatkan warisan, maka dia bunuh orang tuanya. Ya, kalau tertangkap, maka dia tidak berhak atas warisan ini. Ya, diberikan kepada yang lain. Ya, diberikan kepada yang lainnya. Anaknya tidak berhak, walaupun anaknya cuma satu. Tayyib. Dan ada juga sana fitnah syubhat. Jadi banyak fitnah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Fitnah syubhat ini ya fitnah syubhat yang sangat luar biasa. Ya. Ini fitnah yang sangat luar biasa. Yang ini hanya bisa kita bentengi dengan ilmu. Kita lawan dengan ilmu. Kalau fitnah syahwat tadi dengan takwa kepada Allah. Ya, kemudian fitnah syubhat ini dengan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan terseret dalam fitnah ini. Ya. Kita menganggap kebenaran itu sebagai kebatilan, ya, dan menganggap yang batil itu sebagai kebenaran. Ya. Kenapa ada yang seperti ini? Karena syubhat. Fitnah syubhat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sekali lagi untuk menghadapi fitnah tidak ada cara selain kita berusaha memahami agama ini. Namun tidak sampai hanya memahami tapi kita amalkan. Apa yang telah kita fahami kita amalkan. Karena percuma juga kalau kita pelajari lalu kita tidak berusaha untuk mengamalkannya, ya, kita akan terseret di dalam fitnah, ya, karena ilmu perlu diamalkan supaya kita lepas dari fitnah tersebut. Satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Tastanzifu al-arabah, yang fitnah itu
ya juga mengenai orang-orang Arab. Ya, mengenai orang Arab artinya membinasakan juga orang-orang Arab. Ya, jadi orang Arab yang Islam ini mulai pertama kali muncul di situ karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi, orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, dan Al-Qur'an ini Arabi. Ya, bahasanya bahasa Arab. Nah, kalau orang Arab saja ya termakan dengan fitnah ini, bagaimana kita? Ya, bisa dibayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang Arab pun terseret, ya, ikut binasa dengan fitnah ini. Qatlaha finnar, orang-orang yang terbunuh karena sebab fitnah itu semua di neraka. Kenapa di neraka? Li'anna haula'il qatla humul ladzina sabbabu hadhihi alfitan wa awqaduha. Karena mereka inilah yang terbunuh inilah, mereka lah yang menyebabkan terjadinya fitnah ini dan menyalanya fitnah ini. Wasyariku fi izkaiha, dan mereka terlibat ya dalam menyalakan dan menajamkan fitnah itu. Maka fa idza qutilu, apabila mereka terbunuh karena sebab fitnah itu, ustuhiqqu adzab jahannam, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab jahannam. Lianna qatlahum kana bisababi isy'alihim al-fitan. Karena terbunuhnya mereka ya, itu disebabkan karena mereka sendiri yang menyalakan fitnah itu. Ya, jadi mereka sendiri yang menyalakan fitnah itu. Kalau dia terbunuh, mereka neraka. Ini banyak fitnah itu jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, subhanallah. Jadi banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang dari ucapannya atau dari perbuatannya ini ya tersulut fitnah. Ya, yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya ya banyak jiwa. Ya. Dan orang-orang yang terbunuh dalam fitnah itu kebanyakannya orang-orang yang menjadi sebab menyalanya fitnah tersebut. Ya. Jadi mereka yang menyalakan fitnah, mereka terbunuh, maka mereka berhak untuk masuk neraka. Siapa suruh kasih nyala fitnah? Ya. Ibaratnya dia membangunkan macan tidur, kemudian macan itu memakan mereka. Ya. Jadi macannya tidur, tapi dia kasih bangun macannya. Ya. Ketika macan bangun, ya dia lari juga, tapi tidak sempat dimakan oleh macan tersebut. Ya. Makanya zaman dimuliakan oleh Allah, seorang muslim kita tidak boleh menjadi sebab, ya, menjadi sebab fitnah itu menyala, fitnah itu, ya, menjadi berkobar. Dan sekarang banyak orang menggampangkan fitnah-fitnah yang seperti itu. Ya, misalnya mencela-cela penguasa di mimbar-mimbar. Ya, apalagi sampai mendoakan penguasa semoga pendek umur. Ya. Ini berusaha apa? Mengobarkan fitnah. Ucapan-ucapan yang berbahaya. Itu hendak dihindari agar supaya tidak menjadi sebab ya menyalahi fitnah. Sudah banyak negeri-negeri yang hancur jamaah dimuliakan oleh Allah. Banyak negeri yang hancur karena sebab revolusi ya yang ingin mereka jalankan. Apa mimpi mereka dengan revolusi itu? Mendapatkan pemimpin yang bertakwa, mendapatkan keadilan, negeri yang makmur. Ya, tapi nyatanya apa yang mereka dapatkan? Kesengsaraan. Sampai hari ini mereka hidup dalam kesengsaraan. Semua harga barang-barang naik. Ya, berlipat-lipat jamaah dimuliakan oleh, membuat mereka sendiri susah. Ya, yang tadinya mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk, sekarang mau tidak mau mereka tidur di atas batu-batuan, hanya beralaskan satu lembar kain saja bersama anaknya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Karena sebab fitnah. Ya. Jadi fitnah yang dihidupkan oleh sebagian orang itu bukan hanya dirasakan susahnya sebagian orang ini, tapi menyeluruh. Ya. Bagaimana jamaah membuat orang banyak susah.
Ya, dan tidak sedikit yang menjadi sebab berkobarnya fitnah itu dia sudah lari, ya, ke negeri ini, negeri itu, dia lari, ya, membiarkan kita merasakan, ya, sengsaranya, kesengsaraan di negeri kita sendiri. Maka istilah-istilah revolusi zaman dimuliakan oleh Allah, ya, ini istilah-istilah yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali naik pemimpin, dia lihat kekurangan pemimpin itu. Ya, bagaimana lagi agar pemimpin ini turun? Baru revolusi lagi. Iya. Siapa yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin? Apakah malaikat? Tidak mungkin. Tidak mungkin malaikat turun untuk memimpin kita, tidak mungkin. Iya. Kan yang memimpin kita manusia atau malaikat? Manusia. Yang namanya manusia, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu melakukan salah. Ketika kita melihat kesalahan penguasa, kita langsung demo, kita langsung kritik, ya, bahkan kita, ya, berusaha melakukan revolusi agar menumbangkan penguasa ini. Tidak akan ada habisnya. Siapa pun yang naik pasti seperti itu, ya. Dan kita khawatir kalau justru orang-orang yang meneriakkan revolusi-revolusi ini, ya, mungkin merasa nanti dia naik baru bisa makmur kehidupan ini. Ya. Makanya juga mereka juga akhirnya bikin partai. Tapi tidak naik-naik kodong. Ya. Ini kasihannya mereka ini. Ya, mendungkan revolusi, tumbangkan presiden jatuh, kita jatuh. Ya, bikin partai. Tidak terpilih juga. Ya, sudah rugi. Ya, rugi 2 kali. Tayyib. Jadi orang yang terbunuh dalam fitnah itu di neraka. Kenapa? Karena mereka lah yang menjadi sebab, ya, menyalanya fitnah tersebut. Al-lisanu fiha asyaddu min waq'is sayfi. Lidah, ya, dalam fitnah itu lebih keras, lebih tajam daripada tebasan pedang. Ya. Jadi lidah ini jangan anggap dia sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Ada penyair yang mengatakan bahwa, ya, lidah itu seperti pedang. Ya, lidah itu seperti pedang. Bahkan lidah zaman itu lebih keras, ya, lebih keras, lebih dahsyat daripada tebasan pedang. Ya. Jadi berupa kalimat-kalimat, ya, seperti mengajak orang revolusi. Ya, ini kan kalimat-kalimat yang memicu terjadi fitnah. Ya, kritik-kritik kepada penguasa. Ini kalimat-kalimat yang bisa membuat orang benci kepada penguasa, akhirnya tidak senang sama penguasa, tidak lagi mau mentaati. Ya, lampu merah tidak lagi dipatuhi. Polisi dikata-katai. Ya, tentara juga dikata-katai, habis semua. Ya. Ya, kalau Anda tidak senang dengan negeri ini, silahkan cari negeri lain. Ya. Atau ke Mars. Ya. Sekarang kan orang lagi penelitian di Mars. Ya, silahkan ke sana bikin negara. Karena dimanapun itu tidak ada yang sempurna. Dimanapun kita tidak ada yang sempurna. Siapapun yang memimpin kita tidak ada yang sempurna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang protes? Ketika beliau memimpin, ada yang protes, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Bahkan ketika perang apa itu? Ya, perang Hunain, ya. Ya. Nabi sallallahu mendapatkan banyak ghanimah. Banyak ghanimah pada waktu itu. Ya, berperang melawan kaum Hawazin. Yang pada waktu itu kaum Hawazin, ya, itu mengeluarkan semua istrinya, diikutkan semua hartanya, dibawa semua. Ya, kenapa mereka bawa semua hartanya? Bawa istrinya semua menjadi di belakang apa, sebagai apa? Penyemangat, ya. Ya, mereka berpikir, ya, kalau saya kalah, maka istri saya akan diambil oleh mereka. Harta saya diambil oleh mereka, maka mereka semangat. Sampai kaum muslim pada waktu itu hampir kalah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, namun akhirnya Allah menangkan mereka. Allah menangkan kaum muslimin dan Nabi mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya. Kemudian, ya, cara pembagian Nabi ini kelihatannya tidak adil. Kelihatannya tidak adil.
Karena orang-orang yang baru masuk Islam di Fatu Makkah, ya kan sebelumnya kan Fatu Makkah, Nabi menaklukkan Makkah, dan banyak orang-orang Makkah masuk Islam. Pembesar-pembesar Makkah masuk Islam pada waktu itu. Tokoh-tokoh Makkah masuk Islam. Ya. Maka Nabi SAW ya sengaja memberikan jumlah yang banyak, bagian yang banyak kepada tokoh-tokoh penduduk Makkah ini, ya, yang baru saya masuk Islam. Nabi memberikan banyak bagian kepada mereka. Ya, dan mereka semua orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, orang-orang Makkah. Ya. Maka timbullah apa? Ya, protes di kalangan sahabat, khususnya sahabat Ansar. Ya, kenapa mereka dikasih lebih banyak? Ya, padahal mereka ketika terjadi dahsyat-dahsyatnya perang, mereka yang mundur, mereka yang lari. Para sahabat Ansar maju ke depan. Ya, melindungi Nabi SAW. Mereka yang maju ke depan jamaah. Orang-orang yang baru masuk Islam itu ke belakang, semua mundur, mau lari semua. Ya, ketika menang, Nabi berikan mereka banyak. Tujuan Nabi SAW adalah untuk menguatkan hati mereka dalam Islam. Ya, karena dengan harta itu ada harapan mereka bisa dikuatkan dalam Islam. Sementara sahabat-sahabat yang sudah lama ini, ya, Nabi sudah akui imannya. Ya, Nabi sudah akui imannya. Maka timbul masalah di kalangan sahabat Ansar. Ya, timbul, maka Nabi mengumpulkan sahabat Ansar dan menasihati mereka. Ya, dan sahabat Ansar menangis dengan nasihat Nabi SAW. Ya, silakan baca kisahnya sendiri. Ya, tidak mau kita cerita di siapa lepas. Ya, baik, ya, bahkan sudah habis. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Sebelumnya bahwa hadis ini itu dilemahkan, ya. Hadis dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh